Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu Isbani selaku pengampu mata kuliah metode pengangkatan buatan. Baiklah Bu, pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul pengaruh water cut dan top nut pressure sumur terhadap kinerja jet pump pada sumur GA-1A. Yang mana Bu, anggota kami ada Duta Braja, saya sendiri, selanjutnya ada Prahma Ananda Mejoni, ada Taufik Muhalim, dan ada Zulgir Yardian. Next. Nah, jadi Bu, di proyek kami ini kami akan membahas mengenai yang pertama itu ada jet pump, yang kedua ada data yang di-input, yang ketiga adalah langkah dan analisa, dan yang keempat adalah hasil dan kesimpulan. Baiklah, untuk materi pertama akan dibacakan oleh Zulkifli Ardian. Ya, persilakan. Baiklah, saya akan membahas tentang jet pump. Jet pump merupakan salah satu metode artificial lift yang digunakan dalam industri perminyakan untuk meningkatkan fluida dari dasar sumur ke permukaan, terutama ketika tekanan reservoir tidak lagi mencukupi untuk menghasilkan secara alami. Prinsip kerja jet pump didasarkan pada efek Venturi, yaitu menyuntikkan fluida bertekanan tinggi melalui nozzle sempit untuk menciptakan zona tekanan rendah yang menarik fluida dari reservoir. Metode ini sangat cocok diterapkan pada sumur dengan deviasi tinggi dan kandungan pasir atau air yang tinggi. Salah satu keunggulan jet pump adalah kemampuan beroperasi tanpa komponen bergerak di bawah permukaan, sehingga cocok untuk kondisi sumur yang menentang, seperti tekanan rendah dan water cut yang tinggi. Pada proyek ini, jet pump diterapkan di sumur GA1A milik Gulf of Suez Petroleum Company atau GOPCO yang terletak di wilayah perairan Mesir. Sumur ini menghadapi tantangan berupa penurunan tekanan reservoir dan tingginya kadar air dalam fluida produksi yang mencapai 97%, sehingga tidak lagi mampu mengalir secara alami. Penggunaan jet pump diharapkan dapat meningkatkan laju produksi meskipun menghadapi kendala teknis seperti tekanan permukaan yang bervariasi dan kekasaran tubing. Efisiensi jet pump sangat berpengaruh oleh berbagai parameter operasional, sehingga diperlukan optimasi menyeluruh terhadap tekanan injeksi, laju alir fluida, dan kondisi sumur untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal. Tujuan menggunakan jet pump memang itu yang pertama dapat menganalisis pengaruh variasi water cut terhadap performa sistem jet pump dalam hal laju produksi fluida dan produksi minyak bersih pada sumur GA1A. Yang kedua, menentukan sejauh mana tekanan kepala sumur atau top node pressure memengaruhi kemampuan jet pump dalam mengangkat fluida dari dasar sumur ke permukaan. Dan yang ketiga, itu mensimulasikan kombinasi parameter operasi yang optimal terhadap water cut dan tekanan kepala sumur untuk mendapatkan produksi maksimum dan efisiensi sistem jet pump yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya saya akan kembalikan ke moderator. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada data yang diinput. Data yang diinput pada sumur GA1A yaitu ada data reservoir water salinity yaitu 310.000 ppm, casing ID-nya 7 inch, power fluid salinity-nya yaitu 312270 ppm, initial reservoir pressure-nya yaitu 2240 psi, kemudian kadar reservoir pressure-nya yaitu 1900 psi, gravel bag permeability-nya dari is in gravel bag in the hole. Kemudian kedalamannya yaitu 4715 feet, API gravity-nya 22,1, GOR-nya yaitu 180 SCF per STB, water cut-nya yaitu 97%. Water cut ini lumayan tinggi
Kemudian tubing ID-nya 2,99, tubing OD-nya yaitu 4,5 inch, SG waternya yaitu 1,21, SG gasnya yaitu 0,809. Kemudian temperatur kepala sumurnya yaitu 123 Fahrenheit dan reservoir temperaturnya 140 Fahrenheit. Kemudian design data for the jet pump used in this study yaitu jet pump setting depth pada kedalaman 4.304,63 feet. Kemudian pump area rasionya yaitu 0,2335601. Kemudian breaker edge-nya yaitu 4.339,7 feet. Kemudian yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, masuk ke langkah dan analisa. Nah, yang pertama menginput data pada sistem summary dengan fluid oil dan water metode black oil dengan single stack temperatur dan produksi pressure dan temperatur di offshore. Next. Nah, di mana didapatkanlah gambar skematik dari sumur GA1. Terus kemudian pada data PFT dimasukkan data dari jurnal, yaitu GOR 180 SCF per STP, oil gravity 22,1 API, gas gravity 0,809 SP gravity, dan water sanity 310000 ppm. Nah, pada input data IPR, reservoir data yang diketahui adalah reservoir pressure yang dimana 1000 psi, reservoir temperatur 140 degf, water cut 97%, dan total GOR 180 SCF per STP. Dan didapatkan grafik IPR sebagai berikut ini. Yaitu grafik IPR-nya yang lurus tersebut yang bagian sebelah kiri. Lanjut. Pada data jet pump desain didapatkan pump depth 4304,63 FT, max CO 7 in, desain liquid rate 1861,62 STB per day, water cut 97%, GOR 120 SCF per STP, top knot pressure 50 PSIG, surface injection rate 744,44 STB per day, surface injection pressure 3300 PSIG, nozzle loss curve 0,6, suction loss curve 0, throat loss curve 0,2, diffuser loss curve 0,1, surface equipment collection menggunakan back end drill, dan vertical lift collection petroleum expert 2. Kemudian menginput data pada sistem sensitivity analysis untuk analisa nodal dengan data top knot pressure 50 PSG, water cut 97% dan GOR 180 SCF per STB. Dan pada saat dikalkulasikan akan menghasilkan grafik seperti berikut nih yang ada di samping ini. Nah, hasil plot dari sistem sensitivity analysis profil produksi sumur GA1A jika terjadi natural lift dan jika menggunakan artificial lift atau pengangkatan buatan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Duta Praja. Baiklah, melanjutkan dari langkah dan analisa ya. Pada sumur GA1A, aliran fluida secara alami tidak memungkinkan karena tidak ada titik perpotongan antara kurva IPR dan kurva VLB, yang menandakan tekanan reservoir tidak cukup mengalirkan fluida ke permukaan. Hal ini menunjukkan bahwa sumur tidak mampu berproduksi secara natural karena tekanan dasar sumur lebih tinggi dari tekanan minimum yang dibutuhkan untuk aliran. Oleh karena itu, diperlukan metode artificial lift seperti jet pump agar
sumur dapat kembali berproduksi. Dengan penerapan jet pump, sistem produksi berubah secara signifikan. Fluida bertekanan tinggi disuntikkan melalui nozzle untuk menciptakan tekanan rendah dan di sekitar intake, memungkinkan fluida reservoir masuk ke kurva IVR, menghasilkan titik operasi yang menunjukkan sumur dapat berproduksi secara efektif. Simulasi sensitivitas juga menunjukkan bahwa penurunan batas tekan dari level awal 97% dan pengaturan tekanan top node berpengaruh positif terhadap peningkatan kinerja produksi sumur fluida. Selanjutnya, input data cache di mana water cut-nya dibuat itu 20%, 40%, 60%, 80%, dan 90%. Dan top node pressure-nya dibuat 50, 100, 200, 400, 600, dan 800, serta 900. Dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, kita masuk pada langkah selanjutnya, itu hasil menunjukkan bahwa penurunan water cut hingga 20% secara signifikan dapat meningkatkan laju produksi fluida menjadi 506,908 STB per day. Satu baru per day. Hal ini terjadi karena penurunan air meningkat fraksi minyak dan fluida yang berdampak positif pada efisiensi kerja jet pump. Fluida dengan kandungan minyak lebih tinggi memiliki densitas lebih rendah dan memerlukan tekanan kerja yang peningkatan tekanan top node atau tekanan pengangkatan menjadi lebih baik. Sebaliknya, peningkatan tekanan top node atau tekanan permukaan menyebabkan penurunan laju produksi. Tekanan permukaan yang tinggi menciptakan hambatan terhadap aliran fluida dari dasar sumur, mengurangi perbedaan tekanan antara bawah dan atas sumur yang diperlukan untuk mengangkat fluida. Efek ini menurunkan efisiensi jet pump untuk mengurangi volume fluida yang dapat diangkat. Oleh karena itu, menjaga tekanan top node tetap rendah seperti pada simulasi sebesar 50 PSI sangat penting untuk mempertahankan kinerja optimal sistem jet pump. Baiklah, kita masuk pada materi terakhir, itu hasil dan kesimpulan. Yang mana pada jurnal ini atau pada proyek ini kami mendapat kesimpulan. Yang pertama itu water cut yang lebih rendah 20-40% terbukti meningkatkan laju produksi fluida dan produksi minyak secara signifikan dibanding kondisi awal dengan water cut 97%. Yang kedua, tekanan sumur atau top node pressure yang terlalu tinggi menghambat aliran fluida. Nilai optimal berada pada 50 PSI untuk mendukung performa jet pump secara efisien. Yang ketiga, kombinasi water cut rendah dan tekanan top node 50 PSI menghasilkan kinerja jet pump paling optimal. Baiklah, selanjutnya kami akan menampilkan jurnal kami dan juga proyek kami yang akan dipaparkan oleh teman saya. Itu jurnalnya ini sebagai referensi kami dalam pembuatan proyek ini, yang datanya diambil juga dari jurnal yang lapangannya yaitu offshore Mesir, dan datanya diambil dari jurnal ini. Kemudian pada software Prospernya yaitu dapat kita lihat pada skematiknya, yaitu begini. X-masternya pada di atas permukaan itu 0 feet. Kemudian tubing kita dipasang pada kedalaman 361,7 feet sampai 4.304,5 feet untuk TVDA, kemudian MD-nya yaitu 4.450,9 feet. Pompa kita pasang pada kedalaman yaitu 4.304,6 feet. Dan kemudian pada
pemirsa nodalnya, jika kami menggunakan tekanan kepala sumurnya yang sesuai pada jurnal, yaitu top note pressure-nya yaitu 50 PSIG, kemudian water cut-nya 97%, itu kami mendapatkan laju alirnya rendah, dan kemudian water rate-nya sangat tinggi dibandingkan oil rate-nya, seperti ini. Yaitu ketika kami menggunakan tekanan kepala sumurnya 50 PSIG dan water cut-nya 97%, liquid rate-nya yaitu laju alirnya 349,878 stok tank barrel per day, yang dimana oil rate-nya yaitu 10,49 dan water rate-nya yaitu 339, yang dimana water rate-nya atau laju alir airnya sangat tinggi daripada oilnya atau minyaknya, yang dimana hasil plotnya seperti ini. Ini ketika IPR-nya sudah kita install pompa, yaitu IPR-nya saling menilang. Ketika kita menggunakan natural flow atau laju alir natural, itu IPR-nya tidak saling bersilang seperti ini. Itu seperti ini. Maka kita perlu menginstal pompa, itu jet pump, agar IPR-nya saling bersinggungan atau saling menilang seperti ini. Itu seperti ini, dapat titik perpotongan antara IPR-nya. Kemudian kan di sini ketika water cut-nya 97%, kita memiliki laju alirnya yaitu 349, yang dominan laju alirnya yaitu air kan. Ketika kita menggunakan 97% water cut, jadi dibuatlah case-nya, yaitu water cut-nya kita turunkan dan top note pressure-nya kita turunkan juga seperti ini. Seperti ini kan, lalu kita kalkulasi. Dan laju alir yang paling optimal dari kita buat case tersebut yaitu kita menggunakan water cut 20% dan top note pressure-nya 50 PSIG, yang dimana kita mendapatkan liquid rate-nya naik dari tadi yang 300-an menjadi 500-an, yang kemudian oil rate-nya 405,527 stok tank barrel per day, dan water rate-nya 101,382 stok tank barrel per day, dan gas rate-nya 0,072995, yang mana di sini oil rate-nya naik dan water rate-nya turun. Ketika kita plot, hasil plotnya seperti ini. Ini hasil plot dari yang kita gabungkan dari semua case tersebut.
Dan yang paling dominan yaitu water cut 20% dan top knot pressure 50%. Ya, segitu dari presentasi kami dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sepertinya cuman itu yang dapat sampaikan pada presentasi kami. Jika ada salah dan kurang, kami mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.